Halo, jumpa lagi di channel Vivan Chemistry. Di video kali ini saya mau bahas soal-soal asesmen harian materi termokimia. Tapi yang bagian esai ya, ada 5 soal esai. Oh ya, untuk soal pilihan bergandanya sudah saya upload sebelumnya, jadi boleh dicek ya. Nah, gimana soal-soal, gimana penyelesaian pembahasan tiap soalnya? Yuk langsung aja saya mulai. Ke soal nomor 1, tentukan harga delta H untuk reaksi ini. Tapi diketahui persamaan termokimianya ada 2. Jadi ini menentukan suatu persamaan termokimia berdasarkan data persamaan termokimia yang reaksinya berkaitan. Untuk soal seperti ini, jadi yang diminta itu saya bilangnya ini target ya. Jadi targetnya itu kita tulis aja dulu. Tulis ulang. Jadi BRF tambah F2 menghasilkan BRF3. Setara ya. Ini kan delta H yang dicari ya. Nah, mencarinya kan kita butuh 2 data yang dikasih tahu itu. Ya. Nah, jadi yang target ini kalau udah dapat, ya kita tinggal sesuaikan aja data yang dikasih tahu di atas supaya jadi yang sesuai dengan target ini. Jadi misalnya gini. Ini kan ada BRF3 di sini. BRF3 itu cuma ada di data 2. Paham ya? Sama-sama di sebelah kanan, sama-sama produk. Tapi yang membedakan jumlahnya. Yang dikasih tahu itu 2 buah, koefisien 2 mol. Sementara yang ditanya itu 1. Jadi supaya sama-sama 1 kan harus sesuai target. Maka persamaan kedua kita bagi 2. Ya. Jadi ini persamaan 2 bagi 2. Jadi ini setengah BR2. Koefisiennya ya. 3 itu kan jadi 3/2 F2. Kalau dibagi 2 habis kan, jadi jadi 1 ya, jadi BR F3. Jangan lupa delta H-nya juga dibagi 2. Jadi kalau dibagi 2, bagi 2 semuanya. Paham ya? Jadi kita dapatkan di sini minus 384 kilojoule. Ya, untuk satu buahnya. Si BRF3-nya. Lalu persamaan 1 kita apain? Kita lihat apa ya? Nih, yang spesifik lihat ya. BRF. BRF cuma ada di data 1. Tapi yang diminta sebelah kiri 1 mol, yang dikasih tahu sebelah kanan 2 mol. Paham ya? Jadi untuk reaksi yang satu ini 2 case dia. Dibalik dulu. Dibalik itu artinya dipindah produk jadi reaktan, reaktan jadi produk. Setelah itu dibagi 2. Gitu ya. Jadi BRF-nya jadi pindah ke kiri dan koefisiennya jadi 1 karena udah kita bagi 2 kan. BR2-nya pindah ke kanan dan jadi setengah BR2. Kenapa kita bagi 2? F2-nya jadi setengah F2. Nah, yang tadinya negatif berubah jadi plus. Udah jadi plus bagi 2, 188 bagi 2 94 ya. Ya kita buktikan nih. Setengah BR2 kiri kanan kan ada kan, berarti coret nih. Maka BRF turun. Lalu F2 di kiri 3/2, 1,5. Di kanan ada setengah. Setengah habis, ini sisa 1 kan. Satunya turun sini. Sesuai ya. BRF3 tinggal turun. Jadi ini udah sesuai. Maka tinggal hitung ini jadi minus 290 kilojoule. Ya, jadi inilah harga delta H untuk reaksi yang diminta. Gitu ya. Jadi buat dulu targetnya, lalu kutak-katiklah persamaan termokimia yang disediakan supaya mengikuti targetnya. Kurang lebih begitu caranya. Oke, lanjut ya. Nomor 2 ada 250 ml HBr 0,4 molar, 20 derajat Celcius suhunya, dimasukin ke dalam kalorimeter. Lalu tambah lagi 250 ml NaOH 0,1 M. Tadi 250 juga ya. Lalu kan reaksi tuh. Pas reaksi ternyata pas dihitung tuh, diukur suhunya naik jadi 35 derajat Celcius. Kapasitas panas kalorimeternya 120 kalori. Ini hati-hati nih ya, kalori. Gram min 1 derajat Celcius min 1. Kalor jenis air, dalam kalorimeternya 1 kalori.
gram min 1 derajat Celcius min 1. Rho atau massa jenis air 1 gram per mili, ini standar ya. Yang A reaksi total, kalor reaksi total yang diperlukan. B persamaan termokimianya. Oh tapi kalornya minta dalam joule. Nah ini yang harus hati-hati kita ya. Bongkar dulu deh, kita punya HBr 250 ml 0,4 M. Lalu kita punya dicampurkan dengan CnOH. Volume sama 250 ml. Konsentrasinya berbeda 0,1 M. Suhu langsung aja ya, delta T ya. Suhu akhir kurang suhu awal kan. 35 dikurang 20. 15. Ya, kalau sama-sama kita ubah ke Kelvin juga pasti hasilnya akan 15 ya. Lalu ada, nah ini harus hati-hati, C besar itu kapasitas kalor ya. Kapasitas kalornya tadi dari si ini ya, kalorimeternya ya. Jadi dari alatnya. Min 1. Sedangkan untuk C kecil, kalor jenis ya, air dalam kalorimeter 1 kalori. Nah, Rho massa jenis 1 gram per mili. Lalu ada apa lagi? Habis ya? Oh ya, perlu juga dipahami 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Sekitar ini ya, ada juga 4,18 tapi 4,2 ya. Kita tulis di sini 4,2. Oke, kita mulai ya. Jadi Q total ini yang A adalah Q larutannya ditambahkan dengan Q dari alatnya kalorimeternya. Di sering soal Q dari kalorimeter ini tidak dianggap atau diabaikan. Jadi khusus untuk larutannya atau sistemnya saja. Di sini dikasih tahu tuh datanya. Jadi kita harus hitung. Q larutan inilah yang biasa familiar kita kenal dengan MC delta T. C kecil ya, kalor jenis. M-nya massa, delta T perubahan suhu. Untuk kalorimeternya ini C besar, kapasitas kalornya kali delta T. Kita bongkar. Nah, masanya kan, massa itu larutannya ya. Larutannya kan ada HBr dengan NaOH yang volume totalnya adalah 500 ml. Nah, 500 ml karena kita asumsikan dia ini ya, massa jenisnya kayak air ya, kok yang ini. Massa jenisnya atau Rho-nya 1 gram per mili, artinya 500 mili itu sama dengan 500 gram. Jadi kita masukkan di sini 500. C-nya tadi, C kecil ya, 1. Delta T-nya 15. Itu Q untuk larutan. Untuk kalorimeternya C besarnya 120 kan. Oke. Nah, ini dihitung dapat 9.300 kalori. Atau kalau kita mau jadikan joule, tinggal kita kali 4,2. Dapatlah ini 39060 joule. Atau kalau kita mau bagi 1000, 39,06 kilojoule. Ya, karena diminta dalam joule. Terus kan kalau persamaan termokimia dalam kilojoule, makanya langsung diubah aja jadi kilojoule. Oke, lanjut ya. Nah, reaksinya kita harus paham dulu sebenarnya di sini. Karena kita mau lihat nanti delta H-nya. Karena persamaan termokimia harus melibatkan delta H ya. Oke, jadi kan ada HBr tambahkan dengan NaOH, NaBr plus H2O. Keadaan mula-mula, bereaksi, dan sisa. HBr-nya kan ini 250 kali 0,4, ya kan? Ini jadi kalau kita mau jadikan ini mol bisa ya. Jadi milinya kita jadikan liter dibagi 1000, terus kita kalikan 0,4. Dapatlah ini 0,1 mol.
Oke. Lalu ini 250 kali 0,1 kan 25. 25 bagi 1000 0,025. Sudah mol ya. Oke, ini kita masukkan ke sini 0,1, 0,025. Belum ada kan di awal? Pasti yang di sini 0,025. Karena dia jumlahnya lebih dikit NaOH-nya. Turunkan 0,075 ya. Habis. Nah, yang kita pakai itu adalah airnya ya. Jadi untuk kalorimeter reaksi netralisasi itu 1 mol airnya yang kita pakai. Jadi ini yang kita pakai. Gitu ya. Ini udah masuk soal B nih. Nah, jadi untuk apa mol itu? Karena ditanyakan delta H ya. Jadi persamaan termokimia itu harus ada delta H-nya. Delta H adalah jumlah kalor kita minkan dibagi dengan molnya ya. Jadi yang tadi kalornya min 39,06 kilojoule. Molnya yang ini yang airnya ya. Nah, kan jadi terbentuk tuh kilojoule per mol gitu. Min 1562,4 kilojoule per mol. Maka persamaan termokimianya adalah HBr tambah NaOH menghasilkan NaBr tambah H2O. Delta H sama dengan min 1562,4 kilojoule per mol. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi kimia yang disertai dengan perubahan entalpi atau delta H-nya. Beres ya, nomor 2. Nomor 3, pada suhu 25 derajat Celcius tekanan 1 atm 31,2 gram benzena nih ya, C6H6 dibakar sempurna melepaskan kalor sebesar 633,898 kJ. Jika diketahui delta HF0 C6H6 liquid minus 2426,14 kJ per mol dan delta HF0H2O min 285,84, berapa harga delta HF0 untuk CO2 pembentukannya ya. Oke, kita mulai dengan ini ya. Jadi C6H6-nya itu sebenarnya berapa mol sih? N-nya berapa? Masih ingat ya, mol sama dengan massa bagi MR. Masanya 31,2 gram. MR-nya C itu kan 12, H1 ya. 12 kali 6, 72, tambah 6, 78. 0,4 ya. Jadi inilah 0,4 mol inilah yang dibakar, yang melepaskan kalor sebesar Q yang keluar sebesar 633,898 kJ. Paham dulu ya sampai sini ya. Jadi yang dibakar itu adalah sebanyak 0,4 mol. Kita cari untuk 1 mol. Bagaimana caranya? Ingat ya, delta H itu kan sama dengan min Q per mol ya. Min 633,898 kJ bagi 0,4 mol. Nah, ini dapat nih angkanya minus 1584,745 kJ per mol. Oke, jadi untuk reaksi C6H6 tambah O2 CO2 plus H2O, delta H-nya itu sebesar min 1584,745 kJ per mol. Angkanya memang ribet ya, nggak apa-apa, saya nggak pembulatan, biarin dulu ya. Reaksinya jangan lupa setarain. C-nya 6 berarti kali 6. Hanya 6 berarti kali 3. O-nya jadi 15 ya. Oke. Nah, kalau masih ingat ya, kalau yang begini ya, untuk mencari delta H-nya adalah total delta H untuk pembentukan
zat-zat yang ada di produk yang di kanan kurang total dari delta HF0 zat-zat yang ada di kiri atau yang menjadi reaktan. Simpelnya kanan kurang kiri. Pasti ingatnya itu ya. Nah, jadi si delta H-nya inilah yang min 1584,745. Lalu untuk yang produk kan ini ya. Jangan lupa nanti koefisiennya penting. Yang ditanyakan si CO2 ya. Saya anggap aja X lah. Jadi yang kanan itu adalah 6X tambah. Karena di kanan masih ada H2O ya. H2O-nya berapa tadi? Minus 285,84. Habis yang kanan dikurangin yang kiri ya. Kiri itu kita punya C6H6 min 2426,14. Punya juga 15/2 untuk O2. O2 itu unsur bebas itu nilai ininya 0 ya. Delta HF-nya ya. Makanya di soal nggak ada. Ini bisa dicoret. Jadi min 1584,745 sama dengan 6X. Ini plus ketemu minus, saya langsung jadikan minus ya. 3 kali 285,84 itu min 857,52. Ini juga min ketemu min, jadi tambah ya. 2426,14. Sekali lagi angkanya memang ribet, apa-apa ya. 6X sama dengan berarti minus 1584,745. Jadi ini berubah tanda ya. Plus 857,52 min 2426,14. 6X sama dengan min 3153,365. Jadi kalau X saja berarti kan dibagi 6 ya. Nah inilah untuk delta HF-nya si CO2. Walaupun ini jelas berbeda dengan data ya. Data itu 394 sekitar itu ya minus ya. Ini minus 5525 karena ini si mana ya? Delta HF si C6H6 itu liquid itu cuma 49 kalau nggak salah ya, dan bertanda plus ya. Ini 2000-an nih. Ya di sini yang berbeda ya. Sehingga tidak dihasilkan yang seperti yang di literatur. Tapi nggak apa-apa, yang penting tahu atau paham cara perhitungannya ya. Oke, lanjut nomor 4. Perak punya kalor jenisnya 0,235. Kalor peleburannya kilebur 11,3 kilojoule tapi per mol tiap mol ya. Nah, Ag-nya punya massa Ag sebesar 9,10 gram. Suhunya T awal 25 derajat Celcius. Dipanaskan hingga meleleh pada 962 T2 ya. Jumlah kalor yang terlibat berapa? Oke, di sini kalor yang dibutuhkan untuk reaksi yang terlibat dalam proses ini ada 2 ya. Ada 2 bagian. Jadi ada Q total, Q yang dimulai dari 25 sampai ke 962. Jadi kalori yang dibutuhkan untuk dari T1 menjadi T2. Tambahkan dengan Q2 atau kiloburnya. Jadi untuk Q1 itu familiar. Biasa. Q2-nya hati-hati ya, itu kan satuannya kilojoule per mol. Jadi mol dikali kiloburnya. Harus hati-hati dengan satuannya supaya habis kan jadi Q. Dan satu lagi ini kilojoule ya, harus hati-hati juga. Waduh, banyak jebakan nih ya.
11,3 itu ini sama dengan 11 kali 1000 ya, Joule per mol. Coba hitung dulu ya. Masanya tadi 9,10 gram. C-nya kalor jenisnya 0,235. Delta T-nya 962 kurang 52,973 ya. Tambah. Nah, cari mol atau mau di sini ya. Mol dari Ag sama dengan masanya 9,10 gram bagi AR-nya 108. 0,084 mol. 0,084 kali Q-nya tadi 11300 dalam joule ya. Jadi biar rata semuanya dalam joule. Ini dapat 2003,77 joule tambah. Ini saya dapat 952,13 joule. Kalau ditotalin ini 2956, sorry ya, joule. Ya, atau kalau jadikan kilojoule bagi 1000, 2,956 kilojoule. Oke, kalau ada koma-koma perbedaan koma is oke lah ya. Last one nomor 5, ada reaksi gas sianida HCN dengan gas hidrogen H2. Jadi CH3NH2. Energi ikatannya dikasih tahu berapa delta H reaksi tersebut. Kalau bermain dengan energi ikatan, itu total pemutusan kiri kurang pembentukan kanan ya. Simpelnya kiri kurang kanan. Kalau dikasih tahu delta HF0, kanan kurang kiri. Itu yang sering jadi lupa lah atau sering terbalik. HCN saya tulis ulang reaksi dulu. Koefisien penting ya karena dipengaruhi oleh jumlah ya. CH3NH2. Dan namanya energi ikatan, ikatannya kita harus kuasain untuk membongkar strukturnya. Triple bond di sini dia ya, C ke N-nya. H ya, H single ya. CH3NH2 ada H, ada C. Ini CH3, ada N, H-nya sebanyak 2. Total kiri, ikatan yang putus, total kanan, ikatan yang terbentuk. Oke, lihat yang kiri ada apa-apa aja. Ada CH satu buah, ada C triple N satu buah, ada 2 buah HH. Oke, kalau ini si CH-nya 412 ya. C triple N 890, HH-nya 436 kali 2, berarti 872 ya. Kalau kita total nih dapat 4712. Ini total yang kiri ya. Total ikatan yang putus. Yang kanan yang terbentuk kita punya C ke H itu ada 3 ya. C ke H ada 3. Berarti 3 kali 4, 1, 2. 1, 2, 3, 6. Apalagi? Kita punya ini nih. C ke N tapi single, hati-hati ya. 293. Kita punya NH ya. Ini ada 2. N ke H itu 390, kalau dikali 2 berarti 780. Totalin 9032. Total kanan. Delta H sama dengan total yang putus kiri kurang total pembentukan yang kanan. 2174 dikurang 2309. Min 135 artinya reaksinya exotherm ya.
melepaskan kalor. Oke, demikian ya pembahasan saya tentang soal asesmen harian yang bagian esai materi termokimia. Untuk pilihan bergandanya bisa dilihat di video di channel ini ya. Maaf kalau ada salah-salah, ada kekurangan. Ini cuma niat bantu saja. Semoga bermanfaat buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Oh ya, jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.